I'm Elon Musk. I'm the chairman and the product architect of the company. And what car do you drive yourself? Well, Tesla Roadster, of course. And do you see Tesla Motors as a direct competitor to the large car makers in Detroit and Europe? Yes. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang Elon Musk. Iya, hari ini aku mau ngebahas tentang hidupnya, apa sih yang membuat dia bisa sukses ini, dan bagaimana dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Setelah aku nge-research tentang Elon Musk, dia adalah salah satu sosok yang semakin kamu kenal dengan dia, semakin kamu suka sama dia. At least that's for me. Karena memang mungkin dari luar orang-orang tahu kalau dia adalah orang terkaya di dunia. Tapi setelah aku lihat pengorbanannya dan lifestyle-nya, wajar aja dia bisa sesukses hari ini. Jadi kalau kamu penasaran masa kecilnya, struggle-nya, dan juga achievement-nya, make sure to keep on watching. Sekarang aku bakal ngebahas dulu tentang masa kecil Elon. Elon Reeve Musk lahir pada tanggal 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Dia adalah anak paling tua dari 3 bersaudara. Dia punya adik laki-laki yang bernama Kimball dan adik perempuan yang bernama Tosca. Ayahnya bernama Errol Musk. Dia adalah seorang insinyur kelahiran Afrika Selatan, sedangkan ibunya bernama May Musk adalah seorang model dan ahli nutrisi yang lahir di Kanada. Nah, mereka terhitung sebagai keluarga yang kaya di Afrika Selatan, dan tampaknya Elon Musk mendapatkan gen genius itu dari kakeknya, yaitu ayah ibunya. Nah, kakeknya bernama Joshua Haldeman dan dia adalah orang Amerika. Sebelum Elon Musk lahir, sosok Joshua ini sangatlah inspiratif banget. Dia pindah dari Amerika ke Afrika Selatan. Setelah itu dia beli pesawat kecil dan dia itu hobinya suka menjelajah. Jadi Joshua ini suka sekali terbang ke sana kemari. Nah, dia adalah orang pertama yang pernah terbang dari Afrika Selatan ke Australia dengan pesawat kecil ataupun pesawat pribadinya ya. Kalau misalnya kamu lihat di fotonya, ini tuh bukan pesawat Boeing yang besar, tapi ini adalah literally pesawat yang kecil. Dan hebatnya Joshua ini sangatlah fleksibel. Jadi kan dari Afrika Selatan ke Australia itu jauh banget ya, dan dia harus turunin pesawatnya untuk isi minyak beberapa kali. Setiap kali dia berhenti, dia akan beli minyak yang available aja. Jadi kadang di kota ini yang available itu gasolin, di kota lain yang available itu diesel. Dia oke-oke aja. Kenapa? Karena dia akan selalu mengganti mesin pesawatnya sesuai dengan jenis minyaknya. Iya, jadi kayak keren banget ya. Dia bukan hanya pilot saja, tapi dia juga adalah seorang mekanik, seorang insinyur yang jenius banget. Nah, kembali ke Elon Musk. Ketika dia berusia 9 tahun, orang tuanya cerai. Ibunya memutuskan untuk kembali tinggal ke Kanada, sedangkan dia dan juga saudaranya tinggal dengan ayahnya, yaitu Errol. Dan menurut Elon Musk, dia tidak suka dengan ayahnya. Dia bilang, quote, "Ayah saya adalah orang yang jahat. Hal terburuk apapun yang kamu pikirkan, dia sudah pernah lakukan." Kita nggak tahu pasti ya apa yang dilakukan oleh ayah Elon kepadanya, tapi yang jelas dia bilang kalau dia memiliki ayah yang tidak baik. Karena itu ayah Elon Musk bukanlah role modelnya. Role modelnya adalah tak lain seorang astronot yang sangat terkenal bernama Neil Armstrong. Dia adalah seorang insinyur penerbangan dan juga astronot, dan dia juga adalah orang pertama yang pernah jalan di bulan. You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult.
Did you expect them to cheer you on? So they're hoping they would. What are you trying to prove to them? What I'm trying to do is to make a significant difference in spaceflight and help make spaceflight accessible to almost anyone. And I would hope for as much support in that direction as we can receive. Tepatnya pada tahun 1969, dan memang sejak kecil menurut Ibu Elon, si May, dia bilang kalau si Elon itu memang sangatlah cerdas. Dia itu berbeda dari saudara-saudaranya. Dia mengingat semua yang dia baca, dan memang Elon Musk ini sangat tertarik dengan ruang angkasa. Dan sama seperti ayahnya, dia juga sering sekali dibully di sekolah. Kan Elon ini adalah seorang anak yang nerd ya, dia adalah seorang kutu buku, dan tampaknya biasa lah ya teman-teman sekolahnya, terutama cowok, itu nggak suka sama kutu buku. Jadi dia menjadi bahan olok-olokan. Si Elon Musk mengatakan kalau pernah suatu kali teman baiknya yang di sekolah itu disuruh pancing dia untuk keluar dari tempat dia bersembunyi. Setelah itu orang-orang melemparkan kaleng soda ke kepalanya. Jadi di sekolah dia dibully, di rumah juga dia diperlakukan dengan buruk oleh ayahnya. Elon Musk menjadi anak yang kesepian. Salah satu cara dia escape dari realitanya adalah dengan bermain komputer. Ketika Elon Musk berusia 10 tahun, ayahnya membelikannya sebuah komputer tipe Commodore VIC-20, di mana di sanalah dia mulai belajar programming. Nah, si Elon Musk ini dia sangat suka dengan video game ya. Jadi begitu dia mendapatkan komputernya, dia mulai belajar programming. Dalam kurun waktu 2 tahun aja, dia berhasil menciptakan sebuah game yang bernama Blastar. Itu adalah game bertema penjajahan ruang angkasa. Nah, saking asiknya game ini, si Elon Musk berhasil menjual game itu dengan harga $500. Kalau misalnya kita uangkan untuk tahun sekarang, itu kira-kira 7,5 juta ya, ke sebuah majalah di Afrika Selatan yang bernama PC and Office Technology. Nah, tidak hanya sampai di sana saja, Elon Musk ini adalah anak yang memang dari kecil itu udah kelihatan entrepreneurialnya, oke? Jadi dia tuh sangatlah business minded sekali. Dia sempat ingin membuka sebuah arcade game center gitu, kayak time zone gitu, di deket sekolahnya, karena pastinya dia lihat dong ya, kayak anak-anak seumurannya itu sangat suka dengan video game. Dia juga suka dengan video game. Dia tuh udah pingin buka, bayangin dia masih kecil. Tapi karena orang tuanya nggak setuju, dia pun mengurungkan ide tersebut. Nah, ketika Elon Musk berusia 17 tahun, dia sudah lulus SMA dari Pretoria Boys High School, dan dia memutuskan untuk pindah ke Kanada, di mana ibunya tinggal. Dia pindah ke sana dan dia masuk ke universitas yang bernama Queen's University di Ontario, Kanada. Tapi setelah dia masuk ke Queen's University selama 2 tahun, dia drop out. Dia pindah ke universitas yang lain, tepatnya University of Pennsylvania di Amerika, dengan alasan karena Elon Musk ini melihat ya, perkembangan teknologi, penemuan teknologi itu terjadi kebanyakan di Amerika. Dia ingin berada di sana supaya dia bisa menjadi bagian dari penemuan teknologi tersebut. Jadi dia pun pindah ke Amerika, di mana di University of Pennsylvania dia mengambil 2 jurusan, yaitu ilmu fisika dan juga ekonomi, dan dia belajar sampai lulus. Nah, ketika Elon berusia 24 tahun, dia kembali belajar lagi ya, kali ini program PhD. Dia pindah ke California, tepatnya untuk belajar di Stanford University. Ini adalah top 10 universitas di dunia. Jadi as you can see, memang Elon itu secara akademi aja dia juga sudah pintar sekali ya. Dia bisa masuk ke universitas terbaik di dunia. Tapi setelah 2 hari saja dia masuk kelas, dia langsung drop out. Karena sebenarnya tujuan Elon Musk itu untuk pindah ke California not just to study, tapi karena dia rasa oke, California itu kan tempat di mana Silicon Valley berada. Silicon Valley adalah sebuah daerah di mana semua perusahaan teknologi itu di sana gitu kan. Seperti Google, Facebook, Amazon, you name it, they have it, oke? Tapi memang tuh dulu belum ada Facebook ya. Cuman semua perusahaan besar, semua insinyur, semua orang IT itu boomingnya di Silicon Valley. Jadi dia pun akhirnya memutuskan untuk drop out aja dari Stanford University dan membuka perusahaan teknologinya sendiri. Nah, si Elon Musk dengan adik laki-lakinya, si Kimball, dengan modal
senilai 28.000 US dollar di tahun 1995 membuka sebuah perusahaan web software yang bernama Zip2, di mana ini adalah perusahaan yang membantu surat kabar membuat peta kota online. Nah, dalam kurun waktu 4 tahun saja, ada sebuah perusahaan komputer besar, tepatnya Compaq Computer Corporation, yang ingin membeli perusahaan Elon Musk dan juga Kimball, di mana mereka dibayar 341 juta dolar untuk Zip2. So, as you can see, Elon Musk has been genius since birth ya. I think since birth dia itu memang udah pintar. Nah, bukannya puas dengan uang tersebut, si Elon punya cita-cita yang lebih besar lagi. Dia menggunakan hasil uang itu untuk membuka perusahaan X.com di tahun yang sama, di mana X.com ini adalah sebuah fintech company. Apa sih fintech? Menurut Kompas.com, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Sebelum berkembangnya fintech, orang akan cenderung meminjam ke bank secara langsung. Kini dengan adanya fintech, orang bisa mengandalkan pinjaman modal dari platform online. Nah, mungkin sekarang kamu sudah terbiasa dengan kata fintech ya, financial technology, tapi kamu bisa bayangin nggak, di tahun 1999 sebelum orang tahu apa-apa tentang fintech, Elon Musk sudah membuka perusahaan khusus fintech. Dan juga FYI ya, di tahun 2007 itu orang yang menggunakan fintech hanya 7% dari populasi dunia aja. Jadi kamu bisa bayangin di tahun 1999 nobody knows about that, tapi Elon Musk sudah mulai perusahaan fintech. I think X.com could absolutely be a multi-billion-dollar bonanza, because if you look at the industry that X is pursuing, it's the biggest sector of the world economy. Nah, setelah X.com berjalan, Elon Musk bekerja sama dengan perusahaan transfer uang yang bernama Confinity, di mana setelah merging, dua perusahaan ini menjadi PayPal. I know, so Elon Musk lah yang memulai PayPal. Nah, karena PayPal sangatlah sukses, akhirnya perusahaan e-commerce eBay ya, itu adalah e-commerce yang sangat populer banget di Amerika dan juga pretty much I would say like di seluruh dunia. Apakah kamu pernah membeli dengan eBay? Make sure untuk komen di bawah. Jadi eBay ini sudah ada jauh sebelum Shopee dan juga Tokopedia. So yeah guys, eBay is like the OG of e-commerce, dan eBay membeli PayPal, dimana pastinya mereka membeli dengan harga yang tinggi banget ya. Dan meskipun pada saat itu Elon Musk sudah tidak memiliki 50% atau 100% dari PayPal, dia punya saham sebesar 11%, dimana itu sama dengan 180 juta US dollar. Kebanyakannya ketika seseorang mendapatkan uang sebanyak itu ya, pastinya kan kita akan buy ourselves nice things, beli mobil, beli rumah mewah, beli pesawat pribadi ya, atau beli gedung gitu ya. So Elon Musk maulah menginvestasikan semua uangnya ke 3 perusahaan miliknya. Jadi dia membagi 100 juta US dollar untuk SpaceX, 70 juta US dollar ke Tesla, dan 10 juta US dollar ke Solar City. Nah, as you can see ya, dari sini aja kita bisa lihat kalau Elon Musk itu built different. Dia itu memang berbeda dari yang lainnya. Si Elon Musk sempat bilang kalau dia harus pinjam uang untuk sewa rumah. Jadi beneran dia itu irit banget. Dia sama sekali nggak spending. Ini karena dia memiliki visi yang panjang ya. Dia itu melihat jauh ke depan. Dari cara dia ngomong, kamu bisa lihat kalau memang dia itu sangat peduli dengan manusia dan juga masa depan. I think so when you create a company, I mean, if you think, well, what is a company really? A company is a group of people gathered together to create a product or service, and that's really all a company is. And so you have to really believe in what you're creating, and that it's and know in your heart and mind that this is something that matters, that and that the world ought to have. And I think it's important to investors to show that you're all in. And I think, for example, with Tesla, the fact that I invested all the money I had, literally I had to borrow money from friends to pay the rent in 2008. The fact that I was all in, I think, made a huge difference to the investors, to convince them to invest in
in Tesla. Nah, salah satu kepercayaan Elon Musk dan juga apa yang memotivasi dia untuk memulai semua perusahaan yang keren dan juga inovatif ini adalah karena Elon Musk punya kepercayaan kalau kelangsungan hidup manusia bergantung pada kemampuannya untuk menjadi spesies multiplanet. Tetapi teknologi peluncuran roket saat itu terlalu mahal. Nah, jadi si Elon Musk ini percaya kalau manusia itu bisa bertahan hidup di jangka panjang di masa depan itu kalau misalnya kita bisa hidup di planet-planet yang lain, khususnya Mars. Tapi karena pada saat itu transportasi roket sangatlah jarang dan juga sangatlah mahal, dia ingin mengubah itu. Dia ingin membuat harga transportasi roket itu harga yang jauh lebih murah supaya nanti manusia bisa terbang ke Mars and live there. Oke. Jadi karena filosofi itu di tahun 2002 Elon Musk menginvestkan 100 juta US dollar ke perusahaannya yang bernama SpaceX ataupun Space Exploration Technologies Corporation, di mana ini adalah perusahaan yang basically membuat roket. Nah, mungkin kamu punya pertanyaan, apakah SpaceX make money? Gimana caranya perusahaan roket make money? Oke, jadi cara SpaceX mendapatkan uang itu adalah dengan menagih pelanggan-pelanggannya, terutama pemerintah Amerika dan juga perusahaan komersial seperti Facebook maupun Amazon yang ingin memasang satelit di ruang angkasa. Selain satelit, kan di ruang angkasa tersebut ada sebuah space station ataupun stasiun internasional ruang angkasa. Kan ada banyak sekali tuh barang-barang yang mesti diangkat dari bumi ke stasiun tersebut. Jadi roket SpaceX lah yang akan membantu pemerintah untuk mengangkat barang-barang itu ke ruang angkasa. Nah, sampai di sini kita sudah bisa lihat ya flow kehidupan Elon Musk. Ketika dia kecil dia dibully, tapi dia bangkit dengan cara menciptakan game Blaster, lalu dia bangkit terus, dia mendapatkan uang, tampaknya semuanya sukses. Apakah dia sempat struggle di kehidupan dewasanya? Surprisingly, dia pernah struggle. Tepatnya di tahun 2008, di mana ini adalah tahun yang sangat susah untuk Elon Musk dan mungkin bagi kebanyakan orang ya. Karena kalau misalnya kamu ingat tahun 2008 itu terjadi krisis ekonomi global, di mana ini membuat perusahaan Tesla ya milik Elon itu juga struggle banget karena ini adalah salah satu perusahaan mobil yang menciptakan mobil elektrik. Kamu bisa bayangin tahun 2008 itu masih sedikit lah orang yang tertarik untuk ngendarain mobil elektrik. Masih banyak juga orang yang ngerasa kalau ini cuma tren doang, bentar lagi juga bakal die ya. Kayak nggak mungkin lah kita bakal menggantikan mobil yang menggunakan solar ataupun Pertamax gitu ya. But look at now, like many people are using Tesla. But anyway, pada saat itu Elon sangat struggle karena mobil pertama mereka yaitu Roadster ini harus beberapa kali dilakukan perbaikan ya. I mean it's normal ya. Ini adalah salah satu mobil elektrik pertama, jadi pasti masih banyak kelemahan dan juga pasti masih banyak hal yang mesti diubah. Ditambah lagi dengan salesnya itu kurang banyak karena mobil elektrik in general masih kurang peminatnya pada saat itu. Ditambah lagi dengan kegagalan SpaceX. Jadi 3 roket pertama SpaceX itu gagal meluncur. Yang pertama itu meledak, yang duanya lagi itu memang gagal untuk terbang ke ruang angkasa. Well, I don't know ya how much it is untuk launch satu roket, tapi yang jelas ketika 3 roket pertamanya gagal itu SpaceX hampir bangkrut karena well investor yang lihat itu pasti juga nggak percaya dong, nggak mau invest ke SpaceX, dan ini membuat Elon Musk sangat putus asa. Like one of the most difficult choices I have ever faced in life was in 2008. I think I had maybe $30 million left. I had 2 choices. I could put it all into one company and then the other company would definitely die, or split it between the 2 companies. But if I split it between the 2 companies, then both might die. And when you put your blood, sweat, and tears into creating something, building something, it's like a child. It's like, which one am I going to let one starve to death? I couldn't bring myself to do it. I split the money between the 2. Fortunately, thank goodness, they both came through.
Di tahun itu juga adalah tahun dimana dia cerai dengan istri pertamanya, yaitu Justin Musk, dimana dia punya 5 orang anak dengan Justin. Jadi ini adalah tahun yang susah banget, tapi Elon Musk tidak give up. Dia tahun itu hanya punya 30 juta US dollar saja, dan dia memutuskan untuk menyalurkan 15 juta US dollar ke Tesla, 15 juta US dollar lagi ke SpaceX. Nah, untungnya ketika roket SpaceX diluncurkan untuk keempat kalinya, roketnya berhasil meluncur ke ruang angkasa. Nah, melihat itu, NASA pun akhirnya memutuskan untuk kerjasama dengan SpaceX yang bisnis dealnya itu senilai 1,6 miliar US dollar. Dan dari sanalah SpaceX bisa bangkit lagi. Elon Musk juga ngerasa lebih termotivasi lagi untuk mengubah visinya menjadi realita. Dan berkat SpaceX, hari ini biaya transportasi roket ke ruang angkasa itu 90% lebih murah dari zaman sebelum SpaceX ada. Nah, dulunya itu satu kali trip ke ruang angkasa harus 1 miliar US dollar, tapi sekarang tinggal 60 juta US dollar. I know it's still a lot of money, but 90% lebih rendah, oke? Jadi kita doain aja semoga tahun berikutnya itu harganya makin murah lagi dan kita semua bisa terbang ke Mars, oke? I'm keen, like I will be interested. Anyway, kamu bakal tertarik gak sih kalau misalnya kamu diberi kesempatan untuk tinggal di Mars? Apakah kamu akan bilang iya atau enggak? Make sure untuk komen di bawah. Nah, selain SpaceX dan Tesla Motors, perusahaan lain milik Elon Musk yang inovatif bernama Neuralink. Di tahun 2016, Elon Musk memulai perusahaan Neuralink dengan 8 expert lain dalam bidang ilmu saraf, biokimia, dan robotika. Nah, apa sih perusahaan Neuralink ini? Well, perusahaan ini adalah perusahaan yang ingin menciptakan sebuah chip kecil yang bisa dimasukkan ke dalam kepala manusia. I know, mungkin buat kamu ngerasa, oh my god, aku nggak mau ada chip di kepala aku, benda yang asing di kepala aku tampaknya bahaya banget, dan kayak di film science fiction itu kelihatannya kayak robot banget gitu ya. Kenapa manusia dimasukin chip dalam kepalanya? Tapi menurut Elon Musk, chip ini akan sangat berguna banget untuk manusia. Jadi tujuan short term dari chip Neuralink adalah untuk menyembuhkan penyakit otak dan saraf seperti kelumpuhan, tuli, kebutaan, dan kecacatan lainnya. Si Elon Musk juga menjelaskan kalau dalam jangka panjang, dia ingin chip Neuralink ini bisa membantu manusia untuk memiliki hubungan simbiosis dengan AI ataupun kecerdasan buatan. Dan Elon Musk juga bilang kalau ini tuh bukan hal wajib ya. Kamu kalau mau pakai chip ini boleh, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, si Elon Musk juga mengatakan kalau chip Neuralink ini akan memungkinkan seseorang dengan kelumpuhan untuk menggunakan smartphone dengan pikiran mereka lebih cepat daripada seseorang yang menggunakan jari. Neuralink's working well in monkeys. We were also doing just a lot of testing and just confirming that it's very safe. The Neuralink device can be removed safely. People may have seen the demo that we published, video of a monkey playing the video game Pong telepathically using the Neuralink in its brain. It's completely wireless, charges inductively. But basically, the monkey looks completely normal and yet is playing a video game telepathically. We hope to have this in our first humans, which will be people that have severe spinal cord injuries like tetraplegics, quadriplegics next year. I think we have a chance with Neuralink of being able to restore full body functionality to someone who has a spinal cord injury. I think we have a chance of being able to allow someone who cannot walk or use their arms to be able to walk again. It's a super big deal, and I don't want to raise hopes unreasonably, but I'm increasingly convinced that this can be done. Berkat Elon Musk, kita bisa lihat kalau perkembangan teknologi itu cepet banget dan juga beneran kayak film-film science fiction banget, sampai-sampai Elon Musk ini sering sekali disamakan dengan Tony Stark dari Marvel Universe. Dan memang aku rasa dia tuh kayak
kayak Tony Stark gitu sih, tapi dia lebih keren lagi karena dia itu di kehidupan nyata gitu loh, bukan hanya cerita fiksi aja. Next achievement terbaru dari Elon Musk adalah Twitter. Guys, sekedar info aja, setelah aku film video ini beberapa jam kemudian, Elon Musk tweet kalau dia mengurungkan niatnya untuk membeli Twitter sementara karena dia ingin memastikan apakah benar klaim Twitter yang mengatakan kalau akun bots di sosmed itu kurang dari 5%. Tapi dia tweet lagi kok kalau dia masih ingin membeli Twitter, dan dia juga tweet akun bots marah karena mereka dihitung. He is of genius, funny man indeed. Anyway, let's get to the story. Iya, baru-baru aja Elon Musk membeli Twitter seharga 44 miliar US dollar. Nah, memang Elon Musk itu paling aktif di sosmed Twitter. Dia tuh sering sekali tweet-tweet hal-hal random, hal-hal yang mungkin berbeda dari orang lain, tapi tweet-tweetnya itu memang sangatlah powerful banget. Ingat nggak sih di awal tahun 2021 banyak sekali orang yang tiba-tiba download dan juga pakai Clubhouse. Mungkin kamu masih punya aplikasi itu di handphone kamu, mungkin kamu masih pakai, atau seperti aku udah nggak pakai lagi. Tapi yang jelas banyak sekali orang yang download dan juga memakai Clubhouse setelah Elon Musk nge-tweet tentang aplikasi ini. Sama seperti Clubhouse, Elon Musk juga mempopulerkan sebuah kripto yang bernama Dogecoin, dimana setelah Elon Musk nge-tweet kalau dia punya Dogecoin, itu value Dogecoin langsung naik 4000%. I know, so high, dan kamu bisa lihat gitu ya, orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan apa yang Elon Musk lakukan, invest ke kripto yang Elon invest. Nah, apakah publik setuju dengan pembelian Twitter oleh Elon Musk? Ada banyak sekali yang iya, tapi ada banyak sekali juga yang enggak. Iya, itu karena simply Elon Musk itu genius, dia pasti bisa mengembangkan aplikasi Twitter dengan teknologi yang lebih canggih dan juga lebih keren lagi. Tapi ada juga sebagian yang nggak setuju karena mereka rasa kalau Elon Musk itu punya intensi yang jahat, dan baru-baru ini juga Elon Musk mengatakan kalau dia akan memecat 1000 orang yang bekerja di Twitter. Ini pun membuat orang-orang jadi yang ngerasa kayak, aduh kok tega banget gitu, PHK banyak banget orang gitu ya. Last week when we spoke, Elon, I asked you whether you were thinking of taking over. You said no way. You said, I do not want to own Twitter. It is a recipe for misery. Everyone will blame me for everything. What on earth changed? I just think it's important to the it's important to the function of democracy. It's important to the function of the United States as a free country and many other countries, and to help freedom in the world. Personally, aku admire dia banget karena aku rasa dia itu punya visi yang selfless banget. Dia benar-benar orang yang ingin mengubah dunia, dan dia nggak ngomong aja, dia benar-benar lakuin dengan skala yang besar banget gitu ya. And mungkin kita nggak bisa mengubah dunia dengan skala yang sebesar Elon Musk, tapi aku yakin banget kita bisa mulai dari lingkungan kita. Kita bisa mulai dari orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang kita lihat butuh bantuan. So we can change the world in our own way. Untuk menutup kisah Elon Musk ini ya, aku mau disclose dong ya, kekayaan dia itu berapa. Masalahnya tuh mungkin aku salah nih, karena kekayaannya itu beneran banyak banget, sampai aku sendiri pada saat aku cari tahu ya, aku kayak mikir dong, gak pernah dengar ini, apakah ini adalah sebutan yang benar? Anyway, berdasarkan bulan Mei tahun 2022, kekayaan Elon Musk itu adalah sebesar 265,4 miliar US dollar. Setelah di Indonesian rupiahkan, itu sebesar 3,853 kuadriliun. Am I right? Is it 3.000 kuadriliun atau 3,853 kuadriliun? Make sure untuk komen di bawah ya. My math sucks you guys, like honestly, I'm bad at math. So anyway, kalau kamu suka dengar cerita tentang Elon Musk dan kamu ingin tahu lebih banyak lagi tentang kisah hidup legend seperti Jeff Bezos or like other people like you know that are like super cool, make sure untuk komen di bawah dan juga like video ini supaya aku tahu. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini tuh adalah matte balm, warnanya striking, spectacular. Aku sengaja pilih ini karena matching gitu loh sama warna baju aku, and it just looks nice. And my lashes is from Ahura Lash, tipenya adalah Soul. Sekarang Ahura Lash lagi ada promo, dan ini tuh the best magnetic lashes you'll ever use. So make sure to check it out di Shopee. Check out sekarang ya, sebelum kehabisan. Yeah, I love you. Thank you for watching, and I will see you in my next video. Bye!